Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Jumat 20 Agustus 2021 berjudul Dibaharui di dalam roh dan pikiran. Saudara, satu hal yang tidak disadari kebanyakan orang percaya adalah adanya tanggung jawab dalam dirinya untuk mengalami pembaharuan roh dan pikirannya. Pembaharuan itu diperlukan agar orang percaya bisa memiliki dan mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dalam Efesus 4 ayat 23 jelas dikatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dikatakan supaya kamu, artinya kitalah yang harus memperbaharui roh dan pikiran kita. Harus disadari betul bahwa pikiran dan roh kita itu sudah terinfeksi dengan dosa dan menghasilkan hidup yang sia-sia, hidup dalam keinginan dan hawa nafsu yang membinasakan, hidup yang tidak mau lagi dan memang tidak bisa lagi mengerti akan kehendak Bapa. Maka agar kita bisa diselamatkan, dalam arti dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula, bisa kembali mengerti akan kehendak Bapa, kita orang percaya harus memiliki kesadaran dan tekad untuk berubah. Ini tentu bukan hal yang mudah. Kita harus mau meriset pikiran kita, harus mengisi dan menggantinya dengan firman Allah. Firman Tuhanlah yang dapat memperbaharui dan mengkuduskan pikiran kita. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman itu kebenaran dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi mau tidak mau, kita harus menyediakan waktu untuk belajar firman. Melalui firman inilah, dan tentu dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan memperoleh hikmat dan pengertian Allah. Kita bisa memahami pikiran dan perasaannya, dan akhirnya bisa mengerti akan kehendaknya. Hal itu pun tidak bisa terjadi seketika, tetapi harus kita lakukan dengan tekun dan terus-menerus sampai roh kita mengalami perubahan, mengalami pembaharuan. Di sini perlu saudara ketahui bahwa ketika pikiran kita mengalami pembaharuan secara terus-menerus oleh firman Tuhan, maka roh kita juga ikut diperbaharui. Dalam arti, bisa mengerti dan berjalan seirama dengan Roh Kudus. Itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan hidup yang dipimpin oleh roh. Dan itu yang harusnya diperjuangkan setiap orang percaya. Dengan demikian, orang yang berjuang untuk memperbaharui pikirannya akan terlihat dari adanya perubahan hidup. Bukan hanya dari yang tadinya suka menipu jadi tidak menipu lagi, yang tadinya pelit jadi murah hati,
yang tadinya suka bertindak kasar jadi lemah lembut, tetapi lebih dari itu. Perubahan hidup yang dimaksud di sini adalah perubahan hidup yang total dan menyeluruh, yang menyangkut semua aspek kehidupan, yang mana tidak hanya sebatas tutur kata atau perbuatan, tetapi juga falsafah atau arah hidupnya akan berubah total. Orang yang sudah dibarui di dalam roh dan pikiran jadi tahu tujuan hidupnya, sadar betul dari mana ia berasal dan kemana ia harus pulang. Dalam setiap gerak pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatannya selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kelahiran baru. Sayang sekali, kebanyakan bahkan hampir semua orang Kristen tidak memiliki kesadaran akan hal ini. Mereka umumnya berpikir menjadi orang Kristen itu percaya kepada Tuhan Yesus di dalam pikiran mereka, beribadah di gereja, dan itu sudah cukup. Lalu Tuhan akan melakukan segala sesuatunya bagi mereka, memelihara hidupnya, dan kelak ketika meninggal diperkenan masuk surga. Akibatnya hidupnya ada dalam pasivitas dan tidak ada perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mengalami perubahan dan pembaharuan pikiran. Akibatnya standar hidupnya hanya sampai sebatas baik, dan itu tidak berbeda dengan hidup orang-orang di luar Kristen. Yang lebih ironi lagi, ketika kita menjumpai orang-orang Kristen yang hidupnya baik saja tidak, bahkan lebih buruk dari anak-anak dunia. Sebab itu, melalui kebenaran ini, saya ajak saudara supaya sadar dan menyediakan diri untuk diubahkan, untuk dibaharui dengan kebenaran firman. Saudara, kalau untuk sesuatu yang tidak berdampak kekal, seperti misalnya bisa melihat TV, main game, menekuni hobi, atau melakukan hal-hal lain selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari, harusnya kita juga bisa menyediakan waktu untuk belajar firman. Harus diingat bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Artinya, kalau kita sampai malas atau tidak mau belajar firman, sesungguhnya itu sama dengan kita menolak untuk mengenal Allah atau kita tidak mempercayainya. Orang yang seperti itu pasti kelak tidak dikenal dan pasti akan ditolak Tuhan. Jadi, mari kita berusaha untuk memperbarui roh dan pikiran kita supaya kelak jangan sampai ditolak. Amin. Tuhan Yesus memberkati.